Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bu Guru mau cek kehadirannya dulu ya. Hari ini masuk semua tidak? Masuk. Kemarin Zizi nggak masuk, kenapa Zizi? Sakit, Bu. Iya, Salman? Ada Acara. Ya, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran hari ini, Bu Hilma mau dengar semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Ya, satu lagi tepuk anak soleh. 1, 2, 3, tepuk anak soleh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bu Guru mau evaluasi dulu pembelajaran yang kemarin tentang surat apa kemarin? Nah, surat At-Tin itu terdiri dari berapa ayat kemarin? 8 ayat. Diturunkan di kota apa kemarin surat At-Tin? Oleh karenanya disebut surat apa kalau di kota Mekah? Iya, surat At-Tin ini urutan keberapa dari Al-Quran, dalam Al-Quran? 95 dari 114 surat. Nah, coba siapa yang bisa membacakan surat At-Tin? Alika, ayo Alika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan bab 3 hukum mimati, buku dan alat tulisnya dikeluarkan dulu. Nah, selanjutnya Bu Hilma akan menjelaskan tentang bab 3 hukum mim sukun atau hukum mim mati. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan materi inti, di sini ada kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi yang harus kamu capai. Salah satunya adalah menyadari keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami hukum bacaan mim mati atau sukun. Salah satunya adalah tentang hukum bacaan idgham mimi atau idgham mutamathilain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu hukum mim sukun atau hukum mim mati. Pengertian hukum mim sukun atau hukum mim mati adalah cara membaca mim sukun atau mim mati ketika bertemu dengan semua huruf hijaiyah. Iya, huruf hijaiyah ada berapa? 28. Jadi yang dimaksud dengan hukum bacaan mim sukun adalah cara membaca mim sukun ketika bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah. Nah, hukum mim mati ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum bacaan idgham mimi atau idgham mutamathilain. Yang kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, izhar syafawi. Nah, idgham mimi ini mempunyai huruf 1 yaitu mim. Ikhfa syafawi mempunyai huruf 1 juga yaitu ba. Izhar syafawi mempunyai huruf selain mim dan ba. Jadi huruf hijaiyah yang 28
sama. Paham? Nah, secara istilah ilmu tajwid, pengertian idgham mimi atau mutamatsilain adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi yang dimaksud dengan idgham mimi adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Tadi sudah Bu Hilma jelaskan, huruf idgham mimi ada satu yaitu mim. Nah, cara membaca idgham mimi adalah memasukkan huruf mim sukun atau mim mati ke dalam mim yang di depannya sambil didengungkan. Jadi mim mati atau mim sukunnya dimasukkan ke dalam huruf mim. Karena tadi idgham mimi itu hurufnya mim. Paham sampai sini? Paham. Nah, panjang bacaannya yaitu satu alif atau dua harkat. Di sini Bu Hilma akan contohkan. Berikut contoh idgham mimi atau mutamatsilain. Yang pertama ada kalimat li anfusikum min khair wa antum muslimun wa lakum ma kasabtum minkum maridha anfaqtum min khair. Ya, bareng-bareng ya. Ini disebut dengan idgham mimi. Kenapa? Karena mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf Mim. ya. Bu Hilma contohkan lalu diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li anfusikum min khair Li anfusikum min khair wa antum muslimun wa antum muslimun wa lakum ma kasabtum wa lakum ma kasabtum minkum maridha minkum maridha anfaqtum min khair. anfaqtum min khair. Nah, untuk selanjutnya Bu Hilma akan mengelompokkan masing-masing untuk mengerjakan tugas dan didiskusikan masalah hukum mim sukun. Ya, di sini Bu Hilma akan berikan didiskusikan dengan teman-temannya masalah hukum mim sukun dan mencari hukum mim sukun dalam surat. Yang pertama, kelompok pertama yang perempuan Al-Quraish, Al-Humazah dan Al-Qadar. Dan untuk kelompok kedua dalam surat Al-Buruj, Al-Mutaffifin dan Al-Mutaffifin. Jadi Al-Mutaffifinnya ada dua ya, contohnya ya. Saya dicari, tapi jangan didiskusikan ya. Sudah didiskusikan semuanya? Sudah selesai tugasnya? Sekarang untuk kelompok yang pertama, Ananda Yaya, coba presentasikan tugasnya. Hukum mim mati pada surat Al-Quraish ayat 4 itu allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok berikutnya, Ananda Fata, silakan. Surah Al-Qur'an ayat 20 yaitu Allahu min wara'ihim. Ya, tepuk tangan untuk Ananda
satu yaitu mim. Nah, cara membaca idgham mimi adalah memasukkan huruf mim mati atau sukun ke dalam mim yang ada di depannya sambil didengungkan. Panjang bacaannya 1 alif atau 2 harokat. Nah, kesimpulan yang terakhir, mempelajari ilmu tajwid wajib hukumnya bagi seorang muslim. Kenapa? Dengan kita mempelajari ilmu tajwid itu bertujuan untuk agar membantu seorang untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, atau secara tartil. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Ya, jadi tujuannya agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara tartil. Ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang hukum mim mati atau hukum mim sukun. Nah, tadi hukum mim mati dan mim sukun itu ada berapa? Ada 3. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Hima sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan khususnya dalam membaca Al-Quran. Ya, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi